Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noval Dzikri dengan NIM E1B024100073. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Di sini saya akan menjelaskan urgensi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sistem hukum yang adil dan efektif. Hukum pidana menyediakan kerangka normatif berupa definisi tindakan kriminologi, prosedur penegakan hukum, dan saksi yang sesuai terhadap pelanggar. Kriminologi di sisi lain menawarkan pemahaman empiris mengenai penyebab, motivasi, serta pola perilaku pelaku kejahatan dengan pendekatan lintas disiplin, termasuk aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Adapun kompetensi yang harus dikuasai oleh guru ada 4. Yang pertama ada profesional, yang kedua ada pedagogik, yang ketiga ada kepribadian, yang keempat ada sosial. Adapun kompetensi yang pertama yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru untuk menguasai pembelajaran secara mendalam, termasuk penguasaan materi, struktur pembelajaran, konsep pembelajaran, dan pola pikir keilmuan mata pembelajaran, penguasaan kurikulum, dan standar kompetensi mata pembelajaran, dan mengembangkan materi secara mendalam dan seluas-luasnya. Adapun kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran seperti menyusun RPP atau RPS. Yang kedua yaitu memahami karakter siswa, mengelola emosional, memahami karakter siswa satu-satu, dan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran dan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Di sini seorang guru mampu menjadi individu yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Di sini tugas guru untuk menebar aura positif kepada peserta didik dan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus memiliki sikap kesabaran dalam menghadapi proses pembelajaran siswa. Adapun kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial. Di sini kompetensi sosial, guru harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif maupun dengan siswa dan wali siswa. Pada bab selanjutnya yaitu bab konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Saya akan menjelaskan apa perbedaan hukum pidana dan pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara dan diberikan sanksi pidana. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan diberikan sanksi sesuai dengan tindak kejahatannya. Sementara itu, pidana adalah sanksi yang diberikan kepada kejahatan atau pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Sanksi itu bisa berupa denda atau kurungan penjara. Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S, senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi? Iya. Suap. Di sini saya akan menjelaskan tujuan hukum pidana secara umum. Ada 3. Yang pertama justice atau keadilan, yang kedua kepastian, yang ketiga kemanfaatan. Yang pertama justice atau keadilan adalah memberikan sanksi atau hukuman seadil-adilnya bagi tindak pidana kejahatan. Yang kedua ada kepastian, yaitu tujuan hukum pidana memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum agar masyarakat tidak ambigu. Mereka dapat membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan oleh negara dan mana perbuatan yang dilarang oleh negara. Yang ketiga ada kemanfaatan. Tujuan hukum pidana di sini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat agar mereka tidak melakukan tindak kejahatan lagi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hukum ada dua. Yang pertama itu social control, yang kedua ada social engineering. Saya akan menjelaskan social control. Di sini maksudnya adalah hukum mengontrol masyarakat atau mengatur masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma hukum. Yang kedua ada social engineering. Di sini maksudnya adalah mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik agar tertata rapi. Hukum di sini digunakan sebagai alat sosial untuk mensejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakat dari hak asasi manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis tindak pidana berdasarkan wilayah. Ada 3. Yang pertama ada lokal, nasional, dan internasional. Yang pertama ada tindak pidana lokal. Tindak pidana lokal adalah pelanggaran hukum tertentu yang diatur berdasarkan wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua ada tindak pidana nasional. Tindak pidana nasional adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam kitab undang-undang nasional seperti mencakup seluruh wilayah di Indonesia seperti dalam KUHP dan undang-undang. Yang terakhir yaitu tindak pidana internasional adalah kejahatan yang melampaui batas negara atau dianggap mengancam perdamaian dunia seperti genocide atau terorisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum ada 2, yaitu umum dan khusus. Umum adalah hukum yang berlaku secara luas seluruh masyarakat tanpa adanya terkecuali, yaitu yang mengatur dalam undang-undang dan KUHP. Sementara sumber hukum yang khusus adalah hukum yang mengatur golongan tertentu atau tempat-tempat tertentu, seperti hukum adat yang mengatur golongan yang berada di daerah tersebut dan diatur oleh hukum yang mereka buat sendiri, dan Undang-Undang 1945 dan ITE. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk hukum ada 2. Yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang disahkan secara formal atau jelas seperti undang-undang atau peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Sementara itu, hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak didokumentasikan atau didokumen dan tidak tertulis, bisa seperti kebiasaan masyarakat atau norma-norma yang berlaku di tempat tertentu seperti hukum adat. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah hukum pidana pada masa penjajahan. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan bangsa Barat, hukum pidana sudah dikenal meskipun belum tertulis secara sistematis seperti sekarang. Hukum yang berlaku umumnya bersifat adat, hukum tidak tertulis dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal serta kepercayaan masyarakat. Ciri-cirinya berbasis hukum adat. Setiap daerah memiliki hukum adat tersendiri, misalnya hukum adat Minangkabau, Jawa, Bali, Sumbawa, dan Lombok. Sumber hukumnya keputusan raja, petua adat, dan agama baik Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Hukumnya didasarkan pada asas keseimbangan dan pembalasan. Contohnya, jika seseorang mencuri, maka hukumnya bisa berupa penggantian barang atau sanksi sosial. Contohnya, peninggalan hukum tertulis seperti Kitab Kutata Manawa pada masa kerajaan Hindu Buddha di Bali. Jenis-jenis pidana pada masa kerajaan ada hukum mati bagi pelanggaran berat seperti pengkhianatan atau pembunuhan, pengasingan atau pengusiran bagi pelanggaran adat yang mengganggu norma. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada masa penjajahan. Belanda membawa sistem hukum Eropa kontinental berbasis hukum tertulis dan diperkenalkan hukum pidana modern melalui Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indies pada tahun 1915 dan berlaku pada tahun 1918.
WPS merupakan cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berlaku hingga setelah Indonesia merdeka. Ciri-ciri dari hukum ini, sistem hukum tertulis dan formal, bersifat diskriminatif, membedakan hukum untuk orang Eropa, Timur asing, dan warga pribumi. Pengaruh kuat kolonialisme hukum lebih untuk melindungi kekuasaan penjajah daripada keadilan dan bagi rakyat Indonesia. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya, masa penjajahan Jepang. Jepang tidak banyak mengubah hukum pidana Belanda, tetapi mereka mengganti sistem peradilan dengan yang lebih represif. Beberapa hukuman baru seperti hukuman mati dan kerja paksa diperluas penggunaannya. Sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia belum langsung memiliki KUHP sendiri, sehingga Wetboek van Strafrecht masih tetap diberlakukan sesuai asas konkordinasi, yaitu penggunaan hukum kolonial yang masih relevan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai perubahan dan pembaruan, namun belum menyusun hukum pidana nasional secara menyeluruh. Perkembangan penting, perubahan dan penyisipan pasal KUHP lama, yaitu penghapusan pasal-pasal diskriminatif, penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, penyusunan KUHP nasional. Proses perumusan dimulai sejak 1960-an, namun mengalami banyak hambatan. Akhirnya KUHP nasional yang baru disahkan tahun 2022. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas hukum pidana di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu asas. Asas adalah prinsip dasar atas atau landasan utama yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai bidang-bidang kehidupan. Asas berfungsi sebagai titik tolak yang menentukan tujuan suatu sistem atau kegiatan agar bertindak secara konsisten dan terarah. Asas hukum pidana di Indonesia. Dalam hukuman pidana di Indonesia terdapat beberapa asas yang menjadi dasar, yaitu yang pertama ada asas legalitas, nullum delictum nulla poena, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau KUHP yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenangan. Selanjutnya, asas nasional aktif. Warga negara Indonesia dapat dipidana berdasarkan hukum Indonesia walaupun melakukan tindak pidana di luar negeri. Implementasinya pada pasal 5 ayat 1 KUHP. KUHP berlaku untuk warga negara Indonesia di luar negeri dan melakukan kejahatan yang diancam pidana menurut hukum di Indonesia. Selanjutnya ada asas nasional pasif, melindungi kepentingan negara dan warganya meskipun pelaku adalah orang asing dan kejahatan dilakukan di luar negeri. Implementasinya ada di pasal 4 KUHP. KUHP berlaku terhadap kejahatan tertentu terhadap kepentingan nasional Indonesia walaupun tindak kejahatan tersebut dilakukan di luar negeri. Selanjutnya ada asas universal, yaitu mengejar pelaku kejahatan internasional seperti terorisme dan genosida. Implementasinya ada pada pasal 4 KUHP, juga bisa menjadi dasar dalam Undang-Undang Dasar khusus untuk tindak pidana terorisme, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir ada asas teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilindasi oleh kedaulatan negara
negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Misalnya, pada implementasinya ada di pasal KUHP pasal 2, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di Indonesia. Misalnya ada orang dari negara Malaysia melakukan tindak kejahatan di Indonesia, maka KUHP tersebut berlaku bagi dia karena kedaulatannya di Indonesia. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan menganalisis perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana, tidak semua perbuatan salah di mata hukum. Hanya perbuatan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai tindak pidana dapat dikenakan sanksi. Unsur yang pertama yaitu unsur objektif. Perbuatan pidana adalah unsur dari tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan luar dari suatu perbuatan, yaitu apa yang dilakukan oleh pelaku dan apa akibatnya, termasuk kaitan antara perbuatan dan sanksinya. Yang pertama, ada perbuatan itu sendiri, tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh hukum. Contohnya ada menembak, mencuri, dan merugikan orang lain. Yang kedua, ada akibat dari perbuatan itu sendiri, adanya dampak atau kerugian sebagai hasil dari perbuatan itu sendiri. Contohnya itu korban meninggal atau kehilangan harta bendanya. Yang ketiga, ada subjek dari tindakan pidana atau apa atau siapa yang menjadi sasaran perbuatan pidana. Contohnya orang pada kasus pembunuhan atau penemuan barang. Unsur yang kedua yaitu unsur subjektif, terbagi menjadi dua, yaitu dolus dan culpa. Dolus adalah perbuatan yang disengaja oleh tindak kejahatan. Salah satu contohnya yang disengaja yaitu pembunuhan, penembakan, dan pencurian. Yang kedua ada culpa, yang tidak disengaja, perbuatan yang tidak disengaja dan dilakukan oleh seseorang, yang salah satu contohnya yaitu menabrak seseorang karena tidak melihat kaca spion, sehingga pelaku dapat disimpulkan menjadi ketidaksengajaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis pidana dalam KUHP. Pidana pokok pasal 10 KUHP lama. Yang pertama, ada pidana mati. Hukuman paling berat berupa pencabutan nyawa oleh negara terhadap pelaku tindak pidana tertentu atau pembunuhan berencana, narkotika dalam berskala besar, dan kejahatan terorisme. Yang kedua, ada pidana penjara. Hukuman berupa pembatasan kebebasan dalam jangka waktu tertentu di lembaga permasyarakatan. Yang ketiga, ada pidana kurungan. Untuk tindak pidana pelanggaran atau kejahatan yang lebih ringan. Yang keempat, ada pidana denda. Kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai hukuman yang ia perbuat. Yang kelima, ada pidana tutupan, yaitu pembatasan kebebasan yang lebih ringan, biasanya dijatuhkan dengan alasan tertentu, misalnya alasan politik. Selanjutnya, ada perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru. Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara KUHP lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda dan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama, ada asas legalitas. KUHP lama kaku tidak mengakui hukum adat, sementara KUHP baru lebih fleksibel, mengakui hukum adat
selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan Pancasila. Yang kedua, ada sanksi pidana. KUHP lama berfokus pada pidana penjara sebagaimana hukuman utama. Sementara itu di KUHP baru lebih progresif. Selain penjara, terdapat pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Ini memungkinkan hakim untuk memberikan hukuman yang profesional dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan ringan. Yang ketiga, ada delik pidana. KUHP lama, beberapa delik dianggap ketinggalan zaman dan tidak relevan dan kondisi sosial saat ini. Kalau di dalam KUHP baru memuat delik-delik baru yang mengakomodasikan perkembangan zaman. Contohnya pengaturan terkait kohabilitasi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang kini diatur sebagai delik aduan. Yang keempat, ada percobaan tindak pidana. KUHP lama mengatur percobaan secara terbatas dan beberapa percobaan tindak pidana tertentu tidak dapat dipidana. Contohnya percobaan perkelahian tanding, tindak pidana percobaan perkelahian tidak dipidana. Dalam KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai percobaan tindak pidana, termasuk syarat-syarat agar percobaan tindak pidana ini terjadi jika pelaku menghentikan perbuatannya secara sukarela atau mencegah kejahatan terjadi dengan niat yang dari hati tersendiri. Yang kelima, ada sistem pemidanaan. Dalam KUHP lama cenderung mengedepankan retributif atau pembalasan dan kurangan memperhatikan aspek rehabilitasi. Sementara di KUHP baru menganut sistem pemidanaan modern bersifat multi jalur, tidak hanya berfokus pada pembatasan tetapi juga pada rehabilitasi dan resolusi pelaku serta perlindungan terhadap korban. Selanjutnya, jenis-jenis hukum pidana menurut KUHP baru. Yang pertama, ada pokok pidana mati, yaitu pembunuhan berencana berat pada pasal 465 sampai 467. Yang kedua, ada genocide atau kejahatan terhadap keamanan yang tercantum pada pasal 602. Yang ketiga, ada pengkhianatan berat terhadap negara yang tercantum pada pasal 191 sampai 194. Yang kedua, ada pidana pokok senjata. Yang pertama, ada pembunuhan yang tercantum pada pasal 465. Yang kedua, penganiayaan berat yang tercantum pada pasal 479 sampai 489. Yang ketiga, ada pemerkosaan yang tercantum pada pasal 486. Yang kelima, ada penipuan yang tercantum pada pasal 623. Yang ketujuh, ada pemerasan yang tercantum pada pasal 613. Yang kedelapan, ada korupsi yang tercantum pada pasal 606 sampai 607. Yang kedelapan, ada suap yang tercantum pada pasal 609. Yang kesembilan, ada penghinaan terhadap presiden yang tercantum pada pasal 218 sampai 220. Yang ke-10, ada ujaran kebencian, yaitu tercantum pada pasal 248 sampai 256. Yang selanjutnya, ada pidana pokok kurungan. Yang pertama, ada penghinaan ringan. Yang kedua, ada pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, ada pelanggaran administrasi umum sosial. Selanjutnya, ada pidana pokok denda, yaitu pelanggaran ringan, penghinaan ringan, dan pelanggaran norma sosial. Yang selanjutnya, ada pidana pokok pengawasan, yaitu pelaku tindak pidana ringan, pelaku hinaan, pelaku dengan gangguan sosial ringan. Selanjutnya, ada pidana pokok kerja sosial, yaitu pelaku kejahatan ringan dan korban, pelaku yang mengganti denda, pelaku anak korban. Selanjutnya, ada pidana tambahan pencabutan hak seperti korupsi, penipuan, penggelapan, dan kejahatan jabatan.
Selanjutnya ada pidana tambahan perampasan barang seperti pencurian, penipuan, korupsi, penggelapan. Selanjutnya ada pidana tambahan pengambilan putusan hakim seperti pengkhianatan, fitnah, dan kejahatan jabatan. Yang terakhir ada pidana tambahan pembayaran ganti rugi seperti penipuan, penggelapan, kejahatan ekonomi, dan kejahatan properti. Sekian materi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Saya Novalda Marzikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.